Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama Bung Miftah. Di video kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan animasi 3 dimensi. Nah, kebetulan di video kali ini kita akan membuat model pembangkit listrik tenaga angin, dimulai dari modeling, texturing, sampai tahap akhir nanti kita akan menggerakkannya. Nah, baik, langsung saja ya. Untuk langkah pertama kita buka dulu aplikasi Blendernya. Kita klik general untuk membuat objek baru. Di sini ada sebuah cube, kita masuk ke edit mode, kita seleksi di bagian face-nya di bagian sumbu X, kemudian kita klik SX untuk menggerakkan skalanya di sumbu X. Nah, agar si kubus ini menjadi pipih, kemudian kita klik tombol 1 untuk menggerakkan kamera dari arah front. Kita paskan saja di sini. Kemudian pilih face di arah Y, kemudian kita scalekan lagi hingga menjadi kecil. Klik angka 1, kita pilih face bagian atasnya di sumbu Z, kita tekan E untuk memanjangkan bagian atas ini ke atas. Oke. Iya, dipaskan seperti ini ya. Oke, kemudian kita masuk ke bagian, nah kita scalekan dulu ya. Skalakan menjadi kecil dengan menekan tombol S, kemudian kita klik face bagian bawah di sini. Ya, seperti itu. Nah, kita coba seleksi face bagian bawah di sini, kemudian kita scalekan, kita perkecil. Ya, jangan terlalu kecil untuk bagian bawah ini. Kemudian kita akan coba luruskan dengan bidang-bidang yang ada di layar kerja kita di koordinat ini. Nah, kita luruskan saja. Kita seleksi lagi yang bagian atas ini, kemudian kita tekan 1. Nah, ini adalah tampilan dari bagian depan ya. Kemudian kita luruskan. Oke, nah ini tuh untuk fundamental pembuatan baling-balingnya. Kemudian kita Ctrl C, Ctrl V untuk mengkopikannya di sini. Kita buat jadi 3 buah bagian. Nah, untuk bagian yang sini kita rotasikan. Kita rotasikan saja secara manual di bagian sumbu Y. Nah, untuk pembuatan bagian baling-balingnya. Yap, RY. Oke, jika sudah seperti ini, kita seleksi satu persatu bagiannya, kemudian kita susun di bagian bawah. Nah, triknya di sini untuk membuat sebuah baling-baling yang simetris, kita akan membentuk sebuah segitiga menggunakan bagian yang kosong ini. Nah, seperti ini kurang lebih sudah terbentuk segitiga di tengah-tengahnya. Kemudian anchor point-nya kita pindahkan di tengah-tengah. Kita seleksi dulu objeknya. Ya, kita naikkan ke atas. Sebentar. Kita tambahkan dulu, sebenarnya tambahkan dulu objek baru di sini. Kemudian kita RY90. Maaf, RY90. Nah, ini RX90 ini tuh untuk sebagai bagian turbin di tengahnya. Kita paskan di segitiga tadi. Nah, seperti ini tampilannya. Sudah mulai terlihat seperti baling-baling. Oke. Yap, seperti ini jika dilihat dari semua bagian sisi. Kalau kita tekan 1 lagi, kita edit mode, kita seleksi face bagian depannya ini, kita akan membuat detail dari turbinnya. Kemudian kita klik E untuk memperpanjang dan S di sini untuk mengatur skalanya. Nah, hingga akan terlihat smooth seperti ini. Meskipun di sini terlihat kasar, tapi saat kita pindah ke bagian objek mode, di sini akan terlihat. Kemudian kita klik I untuk memperkecil bagian bidangnya dan E untuk menggesernya ke bagian dalam dan S untuk menskalakannya kembali. Nah, seperti ini. Ini tuh pembuatan detail untuk bagian depannya. Kalian coba ikuti saja langkah-langkahnya seperti ini, hanya menggunakan tombol E, I, dan S. Ya, kita coba E ke dalam, kemudian kita I, dan kita tarik ke bagian depan seperti ini. Itu untuk detailnya. Coba I lagi ke depan. Kemudian kita scalekan. Nah, runcing seperti ini. Ini masih kotak-kotak ya. Saat kita kembali ke bagian objek mode, ini akan terlihat lebih realistis lagi. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kita coba blok semua objek lagi. Kita coba posisikan di bagian tengah-tengah ya. Kita G, Z, kemudian kita GX agar si objek tersebut ada di tengah-tengah anchor point-nya. Nah, seperti ini.
Agar kita enak gitu untuk menambahkan objeknya, kita coba tambahkan lagi objek di sini, Shift A untuk add, kemudian pilih cylinder. Nah, ini kita akan buat bagian untuk tiangnya ke bagian bawah. Kita menuju ke edit mode, seleksi face atas dan bawah, kemudian kita SZ untuk menskalakannya hanya di bagian sumbu Z di sini. Kita coba paskan saja. Kembali lagi ke object mode, kemudian kita perbesar, kita scale kan. Sepertinya di sini cukup. Kita klik tombol 3 untuk tampilan dari sebelah kiri. Kita paskan saja G, Y untuk menggerakkan sumbu Y. Nah, ini itu tuh yang bagian depan itu adalah bagian kita, kemudian kita paskan saja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba GY ke atas sedikit. Masuk ke edit mode di sini. Kita seleksi face bagian atas dan face bagian bawahnya kita unselect. Kita seleksi hanya bagian atas saja. Yap. Ini diperkecil lagi ya, ternyata tadi terlalu besar. Kita coba GZ ke bagian atas, kita paskan lagi, klik tombol 3. Nah, dirasa sudah pas seperti ini. Kemudian kita masuk ke edit mode. Yap. Nah, bagian bawah ini kita E-kan saja sedikit, kemudian kita scale kan. Ini untuk sebagai pijakannya nanti ya. Nah, kemudian untuk bagian atas di sini kita coba scale kan untuk memperkecil bidangnya sehingga lebih terlihat realistis untuk bagian batang. Kita zoom lagi ya, kemudian kita scale kan seperti ini ya. Sudah. Nah, jadi si tiangnya tuh berbentuk sedikit runcing ke atas agar terlihat realistis ya. Tidak seperti bidang yang tadi. Kita atur saja proporsinya kurang lebih seperti ini. Kita coba zoom, masuk ke object mode, kita gerakan lagi sedikit ke bagian depan. Kita masuk ke mesh, ini kita tambahkan objek baru, silinder. Nah, ini kita akan membuat turbin bagian belakangnya. Kita scale kan sedikit, kita rotasi bagian sumbu X, kemudian kita grab G X, kita GY. Nah, di sini di G ini kita paskan dulu dengan tiang bagian atasnya yang tadi. Nah, jika di atas sudah pas, kita akan menskalakannya sedikit lagi. Sip, kita skalakan agar sama dengan turbin bagian depan. Kemudian masuk ke edit mode, kita akan buat detail di bagian belakangnya di sini. Seperti tadi, kita akan mempermainkan face bagian belakang. Kita skalakan dulu agar si turbin ini terlihat lebih runcing. Ya, seperti ini kita majukan ke depan. Nah, ini kita hanya perlu menggrabnya dari sumbu Y ya. Kita klik Y, kemudian kita masuk ke face bagian belakang, kita pilih E, kemudian kita S kan scale. Nah, kan bagian belakangnya runcing seperti ini. Kita tekan I, masuk ke E, kita jauhkan ke belakang, kemudian kita I lagi, set. Kita masukkan objek ke bagian depannya dengan E, kemudian kita scalekan lagi. Nah, seperti ini kira-kira. Ini untuk detail bagian belakangnya. Nah, jika seperti ini terlihat seperti bagian belakang turbin pada baling-baling pada umumnya ya. Tapi di sini kita membuatnya menjadi konsep pembangkit listrik tenaga angin. Nah, seperti ini. Kemudian kita membutuhkan sebuah sambungan untuk menyambungkan dari bagian turbin belakang ke bagian turbin depan. Nah, ini untuk tampak depannya sudah terlihat seperti baling-baling yang ada di pegunungan. Oke, di sini bagian anchor point di bagian depannya. Kita akan coba dulu, kita paskan dulu untuk tampilan displaynya. Kita shift A, kemudian kita klik silinder kembali, kemudian kita R X90. Nah, kita rotasikan lagi di sumbu X, kemudian kita scalekan lebih kecil dari kedua turbinnya karena ini hanya sambungan. Kita GY, kita gerakkan di sumbu Y. Nah, ini kurang pas ya, coba kita paskan lagi GY. Nah, kita panjangkan sedikit. Ini yang ini objek ini sudah pas dengan bagian turbin depan. Tinggal kita sekarang paskan dengan bagian turbin belakang. Caranya di sini kalian seleksi kedua objek ini, kemudian kita Z,
turunkan sedikit. Nah, ini tampilan dari pinggirnya, tekan tombol 3 pada numpad, kemudian kita grab ke bagian Y, sumbu Y. Nah, jika sudah pas begini, kita paskan saja. Ini ada beberapa kotak-kotak ini membantu kita untuk menyesuaikan dan meletakkan komposisinya. Nah, jika dirasa sudah pas seperti ini, kita coba lihat tampilan di display kamera. Kita view kamera to view. Ini kalian menekan numpad 0 ya, numpad kosong. Nah, ini kalian coba rotasikan saja. Nah, kita seleksi semua objeknya yang bagian baling-baling ini untuk mempermudah kita menggerakkannya. Kemudian kita kontrol J nanti. Nah, seperti ini kira-kira jika nanti si objek ini sudah kita gerakkan ya. Objek ini akan berputar searah pada sumbu Y. Oke, ini tampilan melalui kamera. Kita kontrol aja, kita coba kembali. Nah, ini tampilan depan, tampilan belakang, tampilan pinggir. Seperti ini. Ctrl Z, kita blok semua objeknya. Kita seleksi, kemudian kita GZ, kita paskan dengan sumbu Y-nya agar tidak di bawah. Nah, ini tampilan dari display kameranya. Kalian coba atur-atur sendiri sesuai dengan selera dari view kalian, seperti itu. Nah, baik, untuk tahap selanjutnya di sinilah tahap pemberian texturing agar objek yang kita buat ini terlihat lebih realistis. Nah, langkah pertama di sini kita seleksi dulu objek yang akan kita beri tekstur. Misalkan objek tiang seperti ini, kemudian kita masuk ke Admin Division Surface. Dengan icon ini kita tambahkan Edge Split. Kemudian kita tambahkan lagi di sini Subdivision Surface. Kita naikkan angkanya. Nah, ini tuh untuk memberikan efek smooth pada objek yang kita seleksi. Kita masuk ke turbin belakang, di sini kita seleksi, kemudian kita tambahkan lagi hal yang sama, Edge Split dan Subdivision Surface. Nah, seperti biasa kita tekan lagi angkanya agar objek ini terlihat lebih smooth. Nah, seperti ini kira-kira agar terlihat lebih smooth. Tapi untuk baling-baling ini kita tidak akan kasih efek yang sama. Kita masuk lagi ke bagian tiang. Sekarang kita akan tambahkan pewarnaan berupa texturing pada setiap objek. Lebih dahulu, nah preview saat render ini akan terlihat seperti ini. Kira-kira sebelum diwarnai, kita seleksi bagian lightingnya. Nah, seperti ini jika kira-kira objek yang kita buat ini dikasih cahaya. Kita masuk ke bagian material, kita tambahkan material, klik new. Kita rubah nama materialnya di sini, misalkan kita rubah menjadi tiang. Nah, setelah diubah menjadi tiang, kita ubah warna dari material tersebut. Kita akan rubahnya menjadi agak-agak gelap, seperti semu-semu abu-abu seperti itu. Nah, di sini terdapat banyak tools ya. Yang pertama di sini ada berbagai macam. Di sini metalik itu untuk memberikan efek metal seperti besi. Nah, ini untuk previewnya pada mode cycles. Jadi si metalik ini memberikan pantulan seperti efek besi. Dengan specular tint ini memberikan efek dove. Jika kita semakin kecil itu dove, kemudian jika nilainya semakin besar itu akan menghasilkan pantulan cahaya. Begitu pula dengan bagian scene tint ini. Kita akan memanfaatkan tool-tool ini untuk pembuatan texturing. Nah, seperti ini jika di preview dari bagian render cycles. Nah, objek yang kita buat ini setelah terseleksi, nah itu ketika terkena cahaya maka pantulannya hanya akan dove seperti ini, tidak akan memantul seperti default objek pada umumnya. Nah, jika kita tekan F12 kita render preview, ini akan terlihat seperti ini. Kita masuk, nah di sini kita arahkan lagi ke bagian lightingnya, kita paskan. Nah, terlihat kan pantulan cahayanya di sini tidak terlalu memantul, untuk menunjukkan efek dari beton. Kalau setelah saya setting, karena setelah saya masukkan texturing itu malah terlihat lebih kaku, jadi kita akan membuat texturing secara manual di aplikasi Blender ini. Nah, kira-kira settingnya seperti ini untuk pembuatan warna dan efek pada bagian tiang. Ya, kita scroll ke bawah coba. Nah, sepertinya sudah cukup. Kita masuk ke objek turbin bagian belakang. Kita tambahkan material, kita new. Di bagian material ini, nah kita klik dulu seleksi bagian tiang. Kalau kita klik angka 2, kita ubah namanya menjadi dinamo. Nah, ini tuh kenapa kita mengklik objek material bagian tiang agar setting yang digunakan pada dinamo ini sama. Kemudian kita masuk ke bagian konektornya ini. Karena settingnya tidak sama, jadi kita akan memberikan pewarnaan manual. Kita ubah warnanya jadi agak hitam, karena ini hanya sebagai penyambung antar turbin. Yap.
kita ubah namanya menjadi sambungan. Kita ubah saja menjadi sambungan. Kita ubah warnanya menjadi agak-agak gelap seperti tadi. Semu hitam seperti ini. Kita masuk ke objek baling-baling. Nah, di sini kenapa ada banyak sekali material? Karena ini tersusun dari berbagai objek yang telah kita gabungkan tadi. Kita pilih material tiang di sini, klik angka 2. Klik, kita ubah namanya di sini menjadi DOF 1. Misalkan kita ubah saja menjadi DOF 1. Kemudian yang ini kita coba tiang kembali. Klik angka 2, kemudian kita ubah namanya menjadi DOF 2. Kita masuk. Nah, ini jadi kita tuh ibaratnya mengcopy setting dari pewarnaan bagian tiang yang tadi. Kita ubah namanya menjadi DOF 3. Nah, seperti ini. Jika kita coba, kita klik lightingnya, kemudian kita coba arahkan ini di bagian render cycles, maka semua objek tersebut akan menjadi sebuah objek yang padu. Kenapa? Karena pewarnaan yang kita buat itu menyeluruh ke semua objek. Jadi dengan setting yang kita gunakan, si objek ini tidak akan memantulkan cahaya terlalu keras seperti itu. Nah, itu mungkin untuk bagian texturing. Oke, tadi kita setelah menyelesaikan bagian modeling dan pemberian tekstur, sekarang kita akan membuat alas dari pembangkit listrik tenaga angin yang telah kita buat. Nah, di sini kita akan membuatnya menjadi sebuah daerah berupa dataran tinggi atau gunung. Oke, langkah pertama di sini kita buat objek baru. Ada sebuah cube, kemudian kita masuk ke edit mode. Nah, untuk penggunaan ini kita disclaimer dulu ya. Kita masuk ke edit mode, kemudian kita cari landscape. Nah, ini tuh berfungsi untuk menambahkan nanti kita landscape berupa gunung default dari aplikasi Blender ini. Kita coba hapus saja cube yang ada di tengah ini. Kita delete, kemudian kita klik Shift A di bagian tengah ini. Mesh, dan di sini ada landscape. Nah, seperti ini gunung yang menjadi default dari aplikasi Blender. Kita zoom. Nah, kita ubah ukurannya di sini. Di sebelah kanan di sini di bagian scale X kita ubah menjadi 5, kemudian di bagian Y kita ubah menjadi 5 juga, dan di bagian Z juga kita isi angka 5. Jadi skalanya ini 5 kali 5 kali 5 ke semua bagian. Nah, seperti ini kira-kira preview tampilan awal dari gunung yang telah kita buat sebelum dikasih teksturin dan apapun. Kita coba add modifier. Di sini kita add subdivision surface agar detail dari setiap lakukan gunung ini terlihat lebih smooth lagi. Ya, karena kita akan menggunakan konsep animasi low poly ya, tapi semi realistis. Nah, ini untuk preview dari bagian bawah dan ini dari preview dari bagian atasnya. Nah, kita coba atur-atur view yang akan kita hasilkan dari outputnya nanti. Kamera to view. Nah, kita cari view-nya. Kita klik numpad 0. Di sini kita coba arahkan view yang akan kita coba untuk bagian render nantinya. Ya, jika di sini dirasa sudah pas, kita coba klik numpad 0 kembali. Kemudian di sini kita akan rubah dulu bagian render setting menjadi cycles, dan di sini fitur system menjadi GPU agar hasil render yang telah nanti kita buat itu terlihat lebih realistis. Akan tetapi ini pun dipengaruhi dari faktor spesifikasi dari setiap device yang digunakan untuk pembuatan modelnya. Nah, kita coba di sini masuk ke bagian lighting. Kita seleksi mataharinya, lighting ini. Nah, di sini kita akan merubah kekuatan dari matahari ini. Kita ganti strength-nya di sini menjadi 3000. Nah, agar kontras cahayanya lebih panjang, dan di sini kita ubah angle-nya menjadi 33 derajat saja. Nah, jadi pas kepada daerah yang nanti kita akan cetak hasil rendernya. Seperti ini kira-kira kurang lebih. Kita masuk di sini ke bagian world. Di sini kita world atau konsep dari semua objek ini kita ubah. Di sini di bagian color, di sini ada animate property. Kita ubah, kita klik. Di sini kita masuk ke environment text. Nah, di sini itu kita akan mengubah word atau bagian default dari lembar kerja ini menjadi memiliki sebuah pemandangan. Di sini kita masuk ke environment text, kemudian kita open. Nah, di sini kita cari letak file HDRI yang telah di-download, yang telah disiapkan sebelumnya. Di sini saya simpan. Nah, kemudian kita masukkan file Sunflower EXR ini
ke bagian objeknya, open image. Nah, jika sudah, ini di sini kita masuk ke preview di bagian cylinder. Nah, kita masuk ke render di sini. Jika ada ping-ping seperti ini masih loading ya. Ini masih loading untuk penerapan tadi objek EXR yang telah kita tunggu beberapa saat. Nah, jika sudah seperti ini berarti word yang sudah menjadi default dari objek yang kita buat ini telah terganti ya. Kita tinggal ubah setting dari word ini agar yang kita ambil ini hanya bagian langitnya saja atau bagian awan-awannya saja. Nah, kita masuk lagi ke bagian solid mode agar tahap modelingnya tidak terlalu keras. Kita masuk ke image shader di sini. Kita masuk ke word, kita masuk ke bagian word. Nah, di sini akan ada 3 node default dari word atau dari tampilan Sunflower EXR yang telah kita masukkan tadi. Kita masuk ke bagian edit, kemudian ke preference, kita aktifkan dahulu di sini untuk mempermudah tampilan node-nya. Nah, di sini ada node wrangler agar kita bisa menggunakan shortcut dalam bagian shading di sini. Nah, kita seleksi bagian sunflower ini, kemudian kita Ctrl T akan masuk. Nah, ini ada tekstur koordinat dan mapping. Di mapping ini kita bisa mengatur skala, rotasi dan ukuran dari sebuah tekstur, dan di tekstur koordinat ini kita bisa lebih leluasa mengenai setting default dari tekstur ini. Di bagian Z di sini kita ubah menjadi 0,15. Nah, seperti ini. Nah, jadi di bagian yang kita ingin render nanti itu hanya terlihat bagian langitnya saja, tidak dengan tekstur yang ada di bagian bawahnya. Dan di bagian Z kita ubah menjadi 101 derajat. Nah, di sini untuk tampilan displaynya agar si landscape ini ada lebih atas dari bagian tekstur. Kita masuk ke bagian objek. Di sini objek yang kita seleksi ini ada bagian landscape-nya atau gunungnya, kita tambahkan material di sini. Sama saja sebenarnya seperti objek material yang tadi kita gunakan, tapi di sini fitur atau settingnya itu lebih leluasa, lebih banyak lagi. Di sini di bagian participle BSDF kita tambahkan lagi ada yang namanya image texture. Kita klik, kita drag di sini, kita open, dan kita akan masukkan tekstur untuk setiap gunung ini. Kita akan masukkan tekstur untuk landscape ini. Kita klik open, kita buka file yang terdapat tekstur untuk dalam landscape ini. Kemudian kita tambahkan teksturnya. Di sini ada tekstur yang pertama. Kita klik dan kemudian kita open image. Nah, seperti ini. Teksturnya sudah tertambah tapi belum terkoneksi ya. Di sini kalian hubungkan dari bagian color ke base colornya. Nah, di sini di image preview bagian cylinder ini sudah terlihat bentuk kasar dari tekstur yang telah kita tambahkan tadi. Tapi di sini membutuhkan kembali berbagai setting. Kita Ctrl T, akan masuk menu-menu tambahnya. Di sini ada mapping dan tekstur koordinat. Di bagian mapping ini kita akan coba ubah skala rotasinya. Di bagian scale ini kita isi di sumbu X-nya 18, di bagian Y-nya di sini kita di bagian Z-nya di sini kita isi 18 juga. Dan di bagian Y-nya kita juga isi 18. Nah, jadi tingkat dari kesemutan pada tekstur ini akan lebih besar karena per tiap poly itu akan terdiri dari satu tekstur image yang telah kita tambahkan tadi. Di sini kurang lebih ada sekitar 18.000 poly. Sehingga tekstur yang kita tambahkan tadi lebih smooth terlihatnya. Nah, di bagian tekstur yang tadi, tekstur image yang tadi kita akan coba kopikan ke bagian bawah. Kita akan tambahkan lagi beberapa tekstur. Nah, di bagian tekstur image bagian bawah ini, setelah di copy, kita klik open image, kemudian kita buka tekstur yang akan kita tambahkan. Di sini ada roughness-nya, kita open image. Kemudian kita akan koneksikan vektor dari vektor mapping ini ke bagian vektor mapping bagian bawah. Di sini kita hubungkan dari mapping atas agar skala smooth-nya sama. Kemudian di bagian color kita sambungkan ke bagian roughness di sini untuk tingkat pantulan cahayanya. Jadi tekstur ini itu berfungsi untuk lebih mensemutkan pantulan cahaya yang dihasilkan dari lighting yang telah kita buat. Jika kita mengandalkan roughness, tentunya efek pantulannya itu hanya akan terlihat lebih kaku. Di sini kita buat realistis dengan menggunakan tekstur. Kita coba kopikan lagi di bagian image teksturnya, kita tambahkan satu tekstur lagi di sini. Kita open, kemudian kita pilih di bagian tekstur normalnya. Nah, tetapi kita di sini setting di bagian color space itu dari sRGB menjadi no color karena ini juga merupakan tekstur
agar bagian landscape ini terlihat bergerigi dan lebih realistis. Kita coba lagi, kita rapikan bagian bawah. Kita copy lagi di sini, kemudian kita open untuk menambahkan satu tekstur terakhir di sini. Untuk detailnya ada di bagian header. Nah, di header ini kita coba ubah lagi color space-nya dari sRGB menjadi no color, karena kedua tekstur ini merupakan tekstur sebagai objek pendetail dari permukaan landscape yang telah kita buat. Oke, kita rapikan coba ya. Kita hubungkan vektor yang tadi ke bagian vektor dari tiap image tekstur. Ya, seperti ini. Kemudian kita add bagian normal map di sini di perantara antara tekstur dan headernya. Kita pastikan saja coba di sini. Kita sambungkan di bagian tekstur yang ini. Di bagian color kita sambungkan ke color bawah ke bagian normal mapnya. Nah, jadi di sebelah kiri ini terdapat preview dari texturing dasar pada landscape yang akan kita buat. Ini kita akan mengubahnya menjadi objek yang biru-biru seperti ini. Sekarang kita add lagi, di sini ada bump. Bump di sebelah sini kita paste, kita tarik di bagian normal map ke normal di bagian bump. Di sini kita akan menambahkan efek bump dari texturing bagian kiri agar terlihat lebih nyata pantulan cahaya dari mataharinya. Kemudian di bagian color di tekstur yang kedua ini kita sambungkan ke bagian bump di headernya, karena sebelah kanan itu texturing header dan yang sebelah kiri itu texturing di permukaan. Strength-nya nah di bagian normal ini kita sambungkan ke bagian normal yang ada di output texturingnya. Nah, kurang lebih untuk previewnya itu ada di bagian atas. Objek landscape bagian atas itu terlihat lebih smooth, pantulan cahayanya tidak terlalu keras sebelum tadi kita kasih image tekstur. Nah, seperti ini, meskipun di bagian node-nya ini agak acak-acakan ya. Nah, itu kita klik numpad 0. Nah, seperti ini kira-kira untuk output modeling landscape atau permukaan tinggi yang telah kita buat sebagai penempatan dari turbin kincir angin yang telah kita modeling di tahap-tahap awal tadi. Nah, kemudian untuk langkah selanjutnya di sini kita akan menambahkan objek-objek kincir yang telah tadi kita modeling di bagian awal ini ke landscape yang telah kita buat di sini. Ini untuk preview di bagian cycles-nya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke bagian solid lagi. Kemudian kita ubah anchor point-nya menjadi ada di tengah-tengah ini agar objek yang kita masukkan nanti tidak akan terlalu berat. Nah, di sini di bagian kincir yang telah kita modif tadi, kita Ctrl C untuk mengkopinya, kemudian kita Ctrl P di lembar kerja landscape ini. Nah, kincir ini akan terlihat menjadi lebih besar karena settingnya tadi kita belum ukur. Kita scalekan, kita perkecil, kemudian kita grab Z, kita GZ ke bagian bawah. Oke, kita zoom in. Nah, ini masih terlalu besar ya, kita scalekan lagi, kita perkecil lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian kita paskan menuju daerah landscape yang telah kita buat seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba tata letakkan si objek kincir angin ini ke bagian landscape yang telah kita modeling. Bagaimana caranya? Nah, jika bagian bawah ini sudah menembus, berarti bagian bawah ini sudah ada di dasar landscape-nya. Ini akan menunjukkan efek seperti si kincir angin tersebut sudah kita buat di bagian atas landscape seperti itu. Jadi untuk patokannya, jika bagian bawah kincir angin sudah menembus sedikit dari bagian landscape, berarti itu sudah ada di dasar landscape bagian bawah. Ini image preview dari bagian kamera. Kita masuk ke menu solid. Nah, seperti ini kira-kira untuk render akhir dari kincir anginnya. Tapi ini belum selesai. Ini hanya image preview. Kemudian kita seleksi objek gunungnya yang ada di belakang. Nah, jika kita gerakan di bagian solid ini akan terdapat berbagai noise ya. Tapi itu adalah review dari kamera. Coba zoom in. Kita seleksi semua objek ini, objek kincir ini seperti awal tadi. Kita zoom sedikit. Yap, ini sambil diseleksi ini sambil menekan tombol shift ya, agar semua objek ini dapat terseleksi. Ya, kita hanya menyeleksi objek bagian kincir angin saja. Kemudian kita paskan lagi.
Nah, di sini kita akan menambahkan objek kincir angin yang lainnya. Kita akan mengcopy semua kincir angin ini, kemudian kita paskan. Di sini kita Ctrl C, Ctrl V, kita grab di bagian sumbu X, kita GX. Kemudian kita akan daratkan di bagian bawah landscape-nya. Di sini kita GX, kita paskan lagi. Yap, seperti ini kira-kira. Kita GZ sampai bagian bawah kincir ini menembus ke permukaan landscape. Nah, seperti ini. Kita lakukan hal yang sama berulang kali. Kita coba Ctrl C, Ctrl V, kemudian kita gerakkan di bagian sumbu X. Kita bariskan, istilahnya kita jajarkan. Lalu kita GZ. Nah, jika objek ini sudah menembus permukaan, berarti objek ini telah ada di dasar landscape. Kita ulangi hal yang sama. Kita copy kembali, kita gerakan di bagian sumbu X, kemudian kita posisikan berada di atas bagian landscape, seperti itu. Yap, seperti ini. Kita copy lagi seterusnya sampai objek tersebut sudah berbaris rapi di bagian bawah landscape image preview yang akan kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini. Objek yang telah kita posisikan. Nah, ini preview dari bagian kamera. Ini sudah terlihat lebih realistis ya untuk pembangkit listrik tenaga anginnya. Seperti itu. Kita coba copy lagi semua objek ini ke bagian depan dari sumbu Y. Oke, agak lagging di sini. Agak berat juga ya. Kita zoom. Nah, untuk penganimasinya di sini kita akan merotasikannya searah pada sumbu Y sehingga si baling-baling ini akan bergerak ke sumbu Y, semua baling-balingnya. Oke, coba zoom out ya. Kita paskan lagi di sini ke bagian solid agar tidak terlalu lag, agar teksturnya tidak ikut render juga. Nah, kemudian di sini kita akan memberikan animasi atau keyframe dari setiap baling-baling yang telah kita buat. Oke, sekarang kita masuk ke tahap penganimasian dari objek baling-baling yang kita buat. Nah, di sini ada pertanyaan, kenapa di sini dianimasikan setelah objek yang kita buat ini di copy, bukannya itu akan memakan waktu untuk menganimasikannya satu-satu? Itu entah kenapa, saya telah membuat modeling sebelumnya, kemudian diberikan animasi, tapi saat saya copy itu animasinya malah tidak tercopy dan bahkan bagian baling-balingnya ini itu tidak tercopy dengan sempurna. Jadi lebih baik kita lakukan secara manual. Di sini tahapnya kita masuk, kita klik I, kita klik location, rotasi dan scale, roll to scale. Masuk, maju ke frame selanjutnya, frame 10. Kemudian kita RY 90 untuk merotasikan jadi sumbu Y 90 derajat. Kita location, dan kita klik I, kita klik location, roll dan scale. Nah, seperti ini lambatnya. RY 90, klik I, kemudian location, rotation, scale. Masuk ke frame selanjutnya. Area 90. Oke. Kemudian I, lock road scale. Frame 40, area 90. I, lock road scale. Nah, di sini sambil pembuatan animasinya, nah, untuk previewnya itu seperti ini. Nah, jadi si in between atau frame yang ada di antara keyframe ini akan tercreate secara otomatis jika kita menambahkan frame. Nah, saya akan coba jelaskan sambil modeling di sini. Kenapa kita klik area 90? Area 90 itu berarti kita rotasikan di subjek dengan kemiringan 90 derajat seperti itu. I itu untuk mendapatkan insert keyframe. Dan lock road scale ini berarti perubahan antara keyframe ini hanya terdiri dari location, rotation, dan scale pada tiap objek. Nah, seperti ini preview dari animasi yang telah kita buat. Nah, kita akan coba ulangi langkah-langkah ini sampai ke frame 100 dan ke semua objek. Karena jika kita tampilkan pada view ini, tentunya akan tidak kuat dan akan memakan lebih banyak waktu. Nah, di sini setelah kita tambahkan keyframe dari semua objek, di sini saya tambahkan beberapa objek hasil buatan saya itu berupa, di sini ada solar panel dan gedung PLN yang telah saya buat sebelumnya. Ada beberapa objek saya cantumkan di draft tugasnya. Nah, sekarang kita itu akan mencari angle atau posisi kamera yang bagus untuk merender atau mereview hasil dari animasi yang telah kita buat.
Di sini saya coba posisikan kameranya seperti ini. Nah, sip seperti ini. Kemudian kita masuk ke Cycles mode atau F12. Nah, di sini karena kita menggunakan format render cycles itu akan memakan waktu yang lumayan lama karena merender image frame by frame dari satu persatu dengan kualitas tinggi. Ini pun juga dipengaruhi dari faktor spesifikasi setiap device. Jadi saya hanya merekomendasikan bagi device yang kuat saja, tapi yang tidak kuat kalian bisa coba untuk merendernya di menu if saja. Nah, seperti ini previewnya. Kita kembali ke object mode. Kita coba ambil dari angel yang lain. Seperti ini. Kita coba F12 untuk merender hasilnya. Nah, hasil di sini merupakan hasil image preview, belum ke tahap render animasi. Nah, seperti ini untuk output image preview dari objek yang telah kita buat sebelumnya. Tahap terakhir di sini adalah render animasi. Pertama kita seleksi dulu objek yang ingin digerakkan. Di sini baling-balingnya kita tekan I, kemudian maju ke frame selanjutnya itu frame 10. Kita klik RY100. Nah, kenapa RY100? Karena nanti saya jelaskan di akhir video. Kemudian kita klik I, log road scale, maju ke frame selanjutnya RY100, I, log road scale, maju ke frame selanjutnya RY100. Nah, kenapa RY100? Padahal di video awal tadi saya menyebutkan bahwa rotasinya itu 90 derajat. Nah, yang pertama agar gerakan dari turbin baling-baling ini terlihat lebih sistematis dan natural. Jika semua dari objek animasi ini memiliki 90 derajat gerakan di sumbu Y, maka objek tersebut akan bergerak secara berbarengan dan hal itu akan terlihat kaku. Jadi di sini saya mengakalinya dengan merubah setiap sudut gerakan di sumbu Y itu ke berbagai sudut. Ada yang 90 derajat, ada yang 100, ada yang 50 dan seterusnya, bermacam-macam. Jadi setiap objek hasil render ini akan bergerak sesuai dengan derajat yang telah disebutkan. Oke, dan seperti ini mungkin untuk animasi previewnya. Jadi si baling-baling ini bergerak tidak similar atau tidak simetri. Ada beberapa gerakan yang memang di in between dari setiap frame ini didesain untuk berbeda seperti itu. Nah, kemudian lakukan langkah-langkah tersebut ke objek-objek baling-baling berikutnya. Tekan I, area 90, kemudian masuk ke frame selanjutnya. Oke. Di sini tekan I, area 90, kemudian lock road scale. Seperti itu. Ulangi saja sampai semua objek yang ingin kita gerakkan ini telah mendapat keyframe. Oke, kemudian terakhir di frame 100 kita RY 90 di lock road scale. Nah, kita coba preview dari awal. Nah, ini adalah hasil preview pergerakan baling-baling dari awal keyframing seperti itu. Nah, setelah semua langkah modeling tersebut dilakukan, sekarang kita tinggal render hasil dari animasi yang telah kita buat. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. نحلم إن يكون العالم أحلى ونعيش بحب ونتجمع ونخلي صوتنا يملى
Oke, terima kasih. Mungkin itu pembuatan modeling animasi 3 dimensi pembangkit listrik tenaga angin yang telah kita buat bersama-sama. Sangat menyenangkan. Dan saya pun berterima kasih kepada setiap penonton yang telah menonton video yang saya buat. Semoga video ini dapat membantu banyak orang untuk lebih tertarik lagi dengan animasi 3 dimensi. Mungkin seperti itu. Selebihnya mohon maaf jika dalam penyajiannya terdapat kekurangan. See you di next video. Bye-bye.